Mari kita bersama-sama mendiskusikan dan membahas tentang hubungan besaran fisis roda-roda pada gerak melingkar. Nah, di pembahasan ini kita membahas aplikasi dari hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Berikut dikaitkan dengan kajian fisika. Oke, sebelumnya sudah tidak asing bagi kita ya. Kita sering sekali mengendari baik sepeda maupun sepeda motor. Nah, itu merupakan aplikasi dari roda-roda, hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Baik, coba jika kita amati dengan seksama, maka akan timbul dua pertanyaan. Nanti jika ada yang bisa menjawab, silakan tulis di kolom komentar. Adapun pertanyaannya, bagaimana kiranya jika sepeda yang kita kendarai tidak dihubungkan dengan rantai? Coba dia analisis dan dikaitkan dengan teori fisika. Lalu, bagaimana besar kecepatan baik kecepatan sudut maupun kecepatan linear pada roda-roda yang ada di sepeda ketika kita kendarai? Silahkan, jika ada yang bisa menjawab dua pertanyaan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita menuju ke peta konsep dari pembahasan hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar itu merupakan aplikasi dari gerak melingkar beraturan. Adapun hubungannya terdiri dari tiga hubungan, yaitu sepusat, bersinggungan, dengan sabuk. Nah, ketiganya ini merupakan satu kesatuan dari aplikasi dari hukum dari gerak melingkar beraturan atau GMB. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan satu persatu hubungan roda-roda pada gerak melingkar, baik sepusat, bersinggungan, maupun dengan sabuk. Untuk yang kedua, hubungan roda-roda yang kedua yaitu rodanya saling bersinggungan. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu roda gila pada jam tangan ataupun jam dinding. Bisa kita lihat dan bisa kita buktikan bersama. Mungkin sekiranya di rumah ada jam dinding ataupun jam tangan yang rusak, bisa dibuka di bagian belakangnya. Kemudian akan terdapat dua roda yang saling bersinggungan, bergerigi dan saling bersinggungan. Sebutannya kedua roda tersebut adalah roda gila. Di bagian roda bersinggungan itu akan mempunyai nilai kecepatan linier yang sama antara roda satu dengan roda yang kedua. Di animasi ini antara roda A dengan roda B itu mempunyai kecepatan linier yang sama, di mana hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut yaitu V sama dengan omega kali R. Nah, makanya ini ketika kecepatan linier A itu diturunkan rumusnya, maka dapat berubah menjadi omega A dikali dengan R. Jari-jari dari roda A. Begitupun dengan kecepatan linier di roda B. Nah, di roda B itu akan bisa menentukan kecepatan sudutnya dari persamaan VB yaitu omega B dikali dengan jari-jari B. Maka antara roda A dengan roda B itu akan saling berkaitan dan akan sama besar kecepatan liniernya. Baik, kita lanjutkan dari hubungan roda-roda pada gerak melingkar yang terakhir, yaitu roda yang dihubungkan dengan sabuk ataupun rantai. Nah, pada hubungan roda dengan sabuk atau rantai, ingat arah putar di roda yang pertama akan mempunyai arah putar yang searah dengan roda B. Sehingga kelajuan linier pada roda A dengan roda B akan mempunyai kelajuan linier yang sama. Kemarin di pembahasan sebelumnya tentu kita sudah membahas hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, sehingga jika kecepatan liniernya sama, maka dapat dicari pula kecepatan sudutnya dengan bersamaan. Kecepatan linier akan sama dengan hasil kali antara kecepatan sudut dengan jari-jarinya. Baik, jika kita lihat nih aplikasi ataupun ilustrasi yang saya tampilkan dari roda yang dihubungkan dengan sabuk, ini merupakan terlihat jelas ya, ini merupakan penggambaran dari
dua roda yang dihubungkan dengan rantai pada sepeda. Selain sepeda tentunya hubungan dua roda yang dihubungkan dengan sabuk itu terdapat pula dalam sepeda motor. Dan ada satu lagi yang mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada mesin penggilingan. Nah, baik penggilingan padi, penggilingan kopi, penggilingan beras, dan lain sebagainya, itu antara mesin pertama dengan mesin kedua dihubungkan dengan sabuk agar antara roda pertama dengan roda kedua itu saling searah putarnya dan mempunyai kecepatan linier yang sama. Baik, itu adalah tiga jenis hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Tadi ada tiga jenis ya. Yang pertama tadi hubungan sepusat, yang kedua saling bersinggungan, dan yang ketiga dihubungkan dengan sabuk ataupun tali. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lebih jelas dan lebih ringkasnya rangkuman di hubungan roda-roda pada gerak melingkar itu kita lihat di sini ada tiga ya yang telah kita bahas bersama tadi. Nah, nanti ini kita akan aplikasikan ke dalam soal dan kita akan analisis bersama. Setelah itu nanti akan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Baik, ini contoh soal yang pertama. Kita lihat ini merupakan ada dua buah roda yang dihubungkan dengan rantai, di mana soalnya berupa dua buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Nah, ini saling bergerak. Bagaimana hubungannya ketika dua roda yang dihubungkan dengan sabuk? Iya, betul. Akan mempunyai nilai kecepatan linier yang sama antara roda satu dengan roda yang kedua. Oke, deskripsinya dari soal yang ditampilkan yaitu jika jari-jari roda yang besar, nah ini yang besar roda pertama, ini yang besar, dan jari-jari roda yang kecil, nah ini yang kedua. Jari-jari yang besar 20 cm, jari-jari yang kecil 10 cm. Nah, jika kecepatan sudut roda yang pertama, yang besar ini mempunyai kecepatan sudut 50 radian per sekon, maka kecepatan sudut roda yang kedua bagaimana? Nah, sangat mudah tentunya ya. Baik, mari kita analisis bersama. Nah, dari soal itu dapat diketahui data sebagai berikut. Jari-jari yang pertama, roda yang besar adalah 20 cm. Kemudian jari-jari yang kedua sebesar 10 cm. Nah, sebenarnya ini satuan dari jari-jarinya belum kesatuan SI. Namun, ini karena perbandingan, jadi kita tidak perlu untuk merubahnya. Kemudian untuk kecepatan sudut di roda yang besar itu senilai 50 radian per sekon. Karena roda yang besar tadi di bagian roda yang pertama, maka di sini diketahuinya omega 1 ya. Jangan ketukar, nanti kalau ketukar beda hasil. Dan di soalnya yang ditanya adalah kecepatan di, ya betul, kecepatan sudut di mana? Kecepatan sudut di roda yang kedua ataupun roda yang kecil. Penyelesaiannya, baik, kita pahami bersama. Telah kita ketahui ya, jika dua roda dihubungkan dengan sabuk, maka akan mempunyai nilai kecepatan linier yang sama. Sehingga hubungannya nih bisa kita turunkan hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier ataupun kecepatan linier dengan kecepatan sudut dapat dihubungkan dengan persamaan berikut. V1 kita turunkan menjadi omega 1 R1, V2 menjadi omega 2 R2. Oke, kita masukkan substitusikan angka-angkanya, di mana omega 1 tadi bernilai 50, jari-jari roda pertama 20 dikalikan 50 kali 20 atau saling coret kanan kiri, bisa juga ini 50 kali 20 itu 1000, atau bisa diperkecil juga 20 dibagi 10, 2. Nah, maka langsung 50 kali 2 hasilnya 100. Analisis yang sangat mudah ya. Sehingga dari analisisnya ini kita dapatkan besar kecepatan sudut roda yang kedua adalah roda yang kecil sebesar 100 radian per sekon. Oke, baik. Itu untuk contoh soal yang pertama, hubungan roda-roda pada gerak melingkar yang dihubungkan dengan dua sabuk. Hubungan gerak melingkar dua roda yang dihubungkan dengan sabuk.
Baik, kita lanjutkan di contoh soal yang kedua. Nah, telah muncul nih di layar bahwa di situ ilustrasi yang muncul adalah hubungan roda-roda yang sepusat. Tentu masih ingat ya tadi ya, hubungan roda-roda sepusat itu mempunyai nilai kecepatan sudut yang sama. Baik, dari kita pahami dulu deskripsi soalnya. Soalnya itu jika kecepatan liniernya ya, di roda pertama mempunyai nilai 20 meter per sekon. Jari-jari roda pertama di soal ini ditunjukkan jari-jari yang besar mempunyai nilai 20 cm dan roda yang kedua dengan jari-jari yang lebih kecil, nah yang ini mempunyai nilai 10 cm. Lalu kita akan tentukan bersama nilai kecepatan linier di roda kedua. Dari soal itu bisa kita ketahui nilai jari-jari yang pertama sebesar 20 cm, nilai jari-jari yang kedua di roda yang kecil 10 cm. Ini meskipun cm tidak perlu kita rubah ke dalam meter karena perbandingan, jadi nanti akan satuannya akan saling coret. Lalu besar kecepatan roda yang pertama sebesar 20 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan roda kedua. Tentu kita kaitkan terlebih dahulu. Dua roda yang dihubungkan sepusat akan mempunyai nilai kecepatan sudut yang sama. Lalu akan kita turunkan nih. Kita kaitkan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier. Saling berhubungan ya. Kecepatan sudut itu merupakan hasil bagi antara kecepatan linier dengan jari-jarinya. Kita turunkan. Omega 1 itu akan sama dengan V1 per R1. Omega 2 akan sama dengan V2. Kita turunkan. Nilai V1 20 cm per sekon, kita turunkan ke sini. Kemudian nilai R1 20 cm, kita turunkan ke sini. Kemudian V2-nya yang ditanya dan R2 nilainya 10 cm. Lalu kita kalikan silang 20 dikali dengan 10 ya, dikali dengan 10 kan 200. Nih, hasil kali antara 20 dan 10 itu hasilnya 200. Kemudian 20 dikali V2 sehingga 200 dibagi 10, 20 hasilnya 10 meter per sekon. Jadi besar kecepatan linier roda kedua sebesar 10 meter per sekon. Itu contoh soal yang kedua. Sudah cukup paham dan cukup jelas ya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah soal. Silahkan kalian jawab, nanti akan saya kasih waktu dalam waktu 1 menit. Nanti silahkan kalian jawab kira-kira bagaimana analisisnya. Apakah antara roda ini mempunyai nilai kecepatan sudut atau kecepatan linier yang sama. Tentu kalian tadi sudah menyimak hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Itu ada yang sepusat, bagaimana hubungannya antara besaran-besaran fisis pada gerak melingkarnya. Kita akan menyelesaikan satu soal, saya rasa 1 menit bisa selesai. Soal yang pertama silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Akan saya bacakan ya sembari kalian mengerjakan. Soal yang pertama, dua buah roda berputar dihubungkan dengan sabuk ataupun rantai seperti gambar nih. Ada roda yang pertama, roda A dengan jari-jari lebih besar dan roda B dengan jari-jari lebih kecil. Jika jari-jari roda pertama adalah 60 cm, jari-jari roda kedua adalah 15 cm, dan kecepatan sudut roda kedua adalah 40 radian per sekon, maka besar kecepatan sudut roda pertama adalah, silakan ditentukan. Video ini bisa kalian skip jika memang sekiranya waktu 1 menit kurang untuk menjawab soal yang saya sediakan. Jika memang masih bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab semudah mungkin. Atau nanti bisa kalian tindak lanjuti melalui email yang saya sediakan di kolom komentar. 1 menit sudah selesai ya untuk soal individu yang pertama. Coba kalian lanjutkan untuk mengerjakan soal individu yang kedua. 1 menit dari sekarang. Saya akan bantu bacakan soal untuk
individu yang kedua pada hubungan roda-roda gerak melingkar. Dua buah silinder bersinggungan satu sama lain seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar di samping ya muncul dua roda yang bersinggungan. Diketahui jari-jari dari masing-masing silinder sebesar 50 cm dan 30 cm. Kemudian silinder B dihubungkan pada mesin penggerak. Jika silinder A berputar dengan kecepatan sudut tetap 10 radian per sekon dan kedua silinder dapat berputar tanpa selip, tentukan kecepatan linear silinder A dan B serta kecepatan sudut silinder B. Silahkan. 1 menit sudah berjalan dari tadi, tinggal sisa 30 detik lagi. Bisa kalian skip jika sekiranya waktu untuk menjawab soal yang muncul sekiranya kurang, analisis waktunya masih sekiranya 1 menit kurang, boleh kalian skip lalu kalian selesaikan terlebih dahulu. Bisa dilanjutkan jika sudah dapat angkanya. Di sini yang ditanya adalah kecepatan linear silinder A, silinder B, dan kecepatan sudut dari silinder B. Oke, 1 menit telah usai. Yang selanjutnya adalah soal yang ketiga. Nah, ini merupakan soal kompleks. Soalnya terdiri dari 3 buah roda dihubungkan seperti gambar yang tampak. Itu roda pertama dan roda kedua merupakan roda sepusat. Roda pertama kemudian dihubungkan dengan roda ketiga, dihubungkan dengan rantai. Oke, soalnya jika jari-jari roda yang pertama 20 cm, jari-jari roda yang kedua 10 cm, dan jari-jari roda ketiga 5 cm, dan nilai kecepatan sudut roda pertama 100 radian per sekon, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Tentu sangat mudah nih, jika kalian tadi pahami konsep hubungan roda-roda pada gerak melingkar, terdiri dari roda-roda yang sepusat, saling bersinggungan, dan dihubungkan dengan sabuk. Oke. Silakan, waktunya masih ada sekitar 30 detik untuk menjawab. Namun, sekiranya memang masih dibutuhkan waktu lebih, silakan kalian skip. Kalian pause terlebih dahulu. Lalu kalian bisa screenshot, dijawab dengan teliti. Oke ya, 1 menit telah usai. Jika kalian tadi telah pause videonya, selanjutnya kalian bisa, sekiranya kalian memang membutuhkan waktu lebih, maka kalian bisa berdiskusi kembali dengan kawan-kawan kalian sekiranya soal-soal yang tadi masih membutuhkan analisis lebih lanjut. Oke, untuk pertemuan kali ini telah usai. Kita telah membahas hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Kita telah analisis soal, analisis dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Kemudian kita telah menganalisis dari penerapan hubungan roda-roda gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi yang berbeda. Tetap semangat. Salam fisika. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.